Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rianti INK. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Kamar Mayat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak lama setelah Kak Hardiman dan Kak Yono menutup pintu, pintu kamar mayat kembali terbuka dan Dokter Hani terlihat memasuki ruangan. Aku menelan ludah, badanku seketika gemeteran. Ingin sekali rasanya aku berlari keluar, tapi kedua kaki seperti tidak ada tulangnya, lemes dan lunglai. Aku hanya bisa diam di tempat sambil memandang Dokter Hani dengan ketakutan yang sangat. "Kamu kenapa melihat saya seperti itu, Ahmad? Apa kamu takut dengan saya?" tanya Dokter Hani saat dia berjalan di depanku. Dia tampak mengernyitkan kening sembari memandangku dari ujung rambut sampai ke kaki. Aku langsung merinding, bulu kuduk berdiri, keringat dingin mulai membasahi kedua pelipis. Tenggorokan terasa kering, ingin aku berteriak sekerasnya saking merasa takut. Dokter Hani menatapku tajam. Sedetik kemudian, dia tampak tersenyum. Detak jantungku spontan berpacu dengan sangat kencang. Aku benar-benar ketakutan melihat senyum Dokter Hani yang mengerikan. Cepat-cepat aku mengalihkan pandangan ke tempat lain. Tapi wajah Dokter Hani selalu mengikuti ke arah mata ini melihat. Dengan sekuat tenaga aku berusaha berlari ke arah pintu, tapi nyatanya kedua kaki masih saja diam di tempat. Sementara wajah Dokter Hani makin terlihat menakutkan. Setengah putus asa, diri ini lalu memejamkan mata sembari membaca doa-doa yang aku bisa dalam hati. Sebab mulut ini seperti terkunci, tidak bisa mengeluarkan suara. Bagikan orang yang bisu, padahal aku merasa sudah membaca doa-doa dengan suara keras. Tiba-tiba kaki terasa ringan dan bisa diangkat saat aku membaca ayat kursi untuk yang ketujuh kalinya. Spontan aku langsung berlari tunggang langgang, menghambur keluar ruangan. Tidak aku hiraukan lagi suara tawa Dokter Hani yang menyeramkan. Sampai di luar kamar mayat, aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku berusaha menenangkan debaran jantung yang berpacu dengan sangat kencang, seakan baru berlari berpuluh kilometer jauhnya. Ya Allah, kenapa wajah Dokter Hani begitu menyeramkan? Apa dia memang sudah meninggal ya? Tapi kenapa selalu terlihat olehku? Aku berkata dalam hati, sambil memegangi dada yang masih deg-degan. Sampai Kak Hardiman dan Kak Yono datang, aku masih berada di luar kamar mayat. Aku tidak berani masuk lagi. Kebetulan juga tidak ada jenazah baru yang datang. Meskipun sebetulnya keadaan di luar dan di dalam kamar mayat sama saja. Sama-sama sepi dan membuat bulu kuduk berdiri. "Ya ampun Ahmad, ngapain kamu duduk di sini? Bukannya nunggu di dalam. Penakut amat sih jadi orang," kata Kak Yono begitu dia tiba di depan kamar mayat. Aku tersenyum kecut. "Saya nggak tahan di dalam kak, dingin banget udaranya, saya sampai menggigil," ucapku beralasan. Malu juga aku rasanya setiap saat diejek cowok penakut oleh kedua kakak seniorku. Mereka hanya diam mendengar alasanku. Aku yakin Kak Hardiman dan Kak Yono tidak percaya dengan ucapanku, tapi diri ini tidak ambil peduli. Masa bodohlah, pikirku. "Ya sudah, sekarang cepetan kamu sholat sana, nanti waktunya keburu habis," kata Kak Yono. Dia dan Kak Hardiman kemudian masuk ke dalam ruangan. Aku beranjak dari duduk dan berjalan menuju ke musola. Ketika akan melewati ruang oka, dari kejauhan aku melihat Dokter Hani sedang duduk di sana. Aku lalu memperlambat langkah dan mempertajam penglihatan. Barangkali saja mata ini salah melihat, tapi tidak. Kedua mataku masih normal.
Yang sedang duduk di depan kamar Oka memang betul sosok dokter Hani. Berarti benar dong, kalau dokter Hani itu sudah meninggal. Tadi dia kan masih ada di dalam kamar mayat waktu aku mau kesini. Ih, aku bergidik. Membayangkan dari kemarin aku sempat beberapa kali bertegur sapa dengan dokter Hani. Pantas saja aku selalu merinding ketika berada di dekatnya. Sejenak aku menghentikan langkah, kemudian menoleh ke kiri kanan dan belakang. Berharap ada orang yang lewat di koridor agar bisa bersama melewati kamar Oka. Tapi tidak ada siapapun, suasana sangat sepi. Aku menarik nafas panjang, merasa ragu untuk melanjutkan langkah menuju ke musola. Untuk beberapa saat, diri ini hanya berdiri terpaku. Ketika aku melihat kembali ke kamar Oka, dokter Hani sudah tidak ada lagi di sana. Setengah berlari, aku segera melewati kamar Oka menuju ke musola. Kak, apa dokter Hani itu udah meninggal ya? Tanyaku saat kembali dari musola. Kamu tahu dari mana? Kak Hardiman malah balik bertanya. Soalnya saya beberapa kali lihat dia, Kak, dan saya merasa ada yang aneh, jawabku. Aneh gimana? Tanya Kak Hardiman. Aku kemudian bercerita ketika pertama kali datang ke rumah sakit Angkasa dan melihat dokter Hani. Setelah itu beberapa kali aku selalu melihatnya, bahkan sempat diajak bicara oleh dia. Dan anehnya, setiap bertemu dengan dokter Hani, aku selalu merinding dengan tiba-tiba. Awalnya saya nggak menyadari kalau dokter Hani itu udah meninggal. Tapi dengan kejadian tadi, saya baru sadar waktu kakak berdua pergi ke musola, dokter Hani ada di dalam sini. Tapi waktu saya mau ke musola, saya melihat dia ada di depan kamar Oka. Benar kan kak, kalau dokter Hani itu udah meninggal? Tanyaku lagi untuk memastikan. Iya Ahmad, dokter Hani memang sudah meninggal 2 tahun yang lalu, jawab Kak Yono. Aku melongo mendengar ucapan Kak Yono, walaupun diri ini sudah menduga sebelumnya. Ya Allah, jadi selama ini aku bertemu dan bicara dengan jin yang menyerupai sosok dokter Hani. Aku membatin. Apa dokter Hani sebelumnya dinas di kamar mayat ini, Kak? Tanyaku. Enggak di sini. Dia dinas di poliklinik gigi. Dokter Hani itu dokter gigi, jawab Kak Yono. Tapi kenapa saya sering lihat dokter Hani ada di sini ya, Kak? Tanyaku lagi. Enggak tahu juga kami kalau soal itu Ahmad. Sebab sampai sekarang kematian dokter Hani masih jadi misteri, jawab Kak Hardiman. Aku menautkan kedua alis. Tidak paham dengan apa yang dikatakan kakak senior itu. Jadi misteri? Maksudnya gimana ya kak? Tanyaku ingin tahu. Kak Hardiman menarik napas dalam. Iya, kematian dokter Hani masih jadi misteri. Soalnya sampai sekarang gak ada yang tahu keberadaan dokter Hani di mana, jawab Kak Hardiman, membuatku makin bingung. Kok bisa nggak ada yang tahu kak? Tadi katanya dokter Hani sudah meninggal, tanyaku. Menurut cerita yang kami dengar, dokter Hani waktu itu pamit pada keluarganya untuk pergi ketemuan sama temennya. Tapi sampai keesokan paginya, dokter Hani nggak pulang. Keluarganya mengira kalau dokter Hani langsung berangkat ke rumah sakit untuk piket. Karena biasanya juga seperti itu. Tapi sampai 2 hari kemudian, dokter Hani belum juga pulang. Keluarganya lalu mencari dokter Hani ke rumah sakit, tapi nggak ada satupun orang yang melihatnya di rumah sakit. Sebab pada hari itu, dokter Hani kebetulan sedang libur. Jadi pihak rumah sakit mengira kalau dia nggak berangkat ke rumah sakit. Akhirnya keluarganya melaporkan hilangnya dokter Hani ke pihak yang berwajib. Tapi sampai sekarang pun masih belum diketahui keberadaannya, cerita Kak Yono dengan panjang lebar. Aku manggut-manggut, rasa penasaranku tiba-tiba muncul. Aku merasa ada yang aneh dengan kejadian hilangnya dokter Hani. Masa iya sih, tidak ada satupun orang yang mengetahui kemana perginya dokter Hani hari itu. Teman dokter Hani yang mau dia temui siapa kak? Tanyaku. Kak Hardiman dan Kak Yono memandangku dengan tatapan yang entah. Mereka berdua tiba-tiba terkekeh. Aku mengerutkan dahi melihatnya. Kenapa ketawa kak? Apa ada yang lucu? Tanyaku. Kamu itu aneh Ahmad. Yang mana kami tahu soal itu. Kami berdua ini bukan keluarganya dokter Hani, juga bukan polisi yang menangani kasusnya, jawab Kak Hardiman masih dengan terkekeh. Aku tersenyum menyadari kebodohanku. Semua itu karena rasa penasaran yang sangat.
Ya, barangkali saja kakak berdua mendengar ceritanya, kataku sembari menggaruk kepala yang tidak gatal. Udah, gak usah dibahas lagi soal dokter Hani. Mendingan kita ngobrolin yang lain aja, kata Kak Yono. Tapi kak, kok kakak berdua bilang kalau dokter Hani itu sudah meninggal? Padahal kan keberadaannya saja gak ada yang tahu, kataku penasaran. Ahmad, tadi kamu sendiri saja langsung bisa mengambil kesimpulan kalau dokter Hani itu udah meninggal. Padahal kamu baru beberapa hari dinas di sini. Apalagi kami yang udah lebih lama dari kamu tugas di kamar mayat ini, kata Kak Yono. Soalnya saya sering lihat dokter Hani kak, kataku. Nah, itu sudah tahu jawabannya. Kenapa kamu tanya lagi? Kata Kak Yono. Jadi kakak berdua juga sering lihat dokter Hani? Tanyaku memastikan. Bukan cuma kami berdua yang sering lihat dokter Hani, Ahmad, tapi hampir semua karyawan rumah sakit angkasa ini pernah melihatnya, jawab Kak Yono. Aku melongo mendengar ucapan Kak Yono. Tapi kenapa kakak berdua gak pernah cerita ke saya? Tanyaku. Untuk apa kami cerita ke kamu soal dokter Hani, Ahmad? Kami gak cerita aja kamu ketakutan gitu. Apalagi kalau kami cerita, mungkin kamu bakalan pingsan, ya gak Yon? Kata Kak Hardiman sambil tertawa. Sudah, gak usah kita bahas lagi soal dokter Hani. Nanti malah dia jadi sering datangi kamu loh Ahmad. Gak takut apa? Kata Kak Hardiman. Meskipun masih sangat penasaran, aku tidak berani lagi untuk bertanya lebih lanjut tentang misteri hilangnya dokter Hani kepada kedua orang kakak senior itu. Kami berganti topik obrolan seputar pengalaman Kak Hardiman dan Kak Yono selama bertugas di kamar mayat yang menurutku seru tapi juga menegangkan, sangat menguji nyali. Oh ya kak, kalau dokter Agung itu kemana ya? Kok saya belum pernah lihat? Padahal kata Pak Nengah, saya disuruh lapor ke dokter Agung waktu pertama datang ke sini, tanyaku. Kami sedang duduk santai sambil menunggu pergantian shift malam dengan Pak Kiswo. Hari ini tidak ada yang kami kerjakan di kamar mayat. Sepanjang hari kami hanya ngobrol, sembari sesekali aku menanyakan hal yang belum aku paham sehubungan dengan pekerjaanku sebagai petugas kamar mayat. Sebab tidak ada jenazah yang datang dari ruang perawatan ataupun dari UGD. Dokter Agung masih ada tugas luar. Dia sedang mengikuti pelatihan di Bandung sampai besok. Mungkin besok dia sudah masuk dinas, jawab Kak Yono. Besok kan kamu dinas malam Ahmad. Biasanya dokter Agung selalu datang ke sini melihat yang piket malam, kata Kak Hardiman. Apa iya? Saya besok dinas malam kak, tanyaku. Iya Ahmad, nih lihat jadwal dinasnya, jawab Kak Yono, seraya memperlihatkan sebuah map yang berisi jadwal dinas petugas kamar mayat. Aku menelan ludah saat membaca nama aku tertulis dinas malam di lembaran kertas folio tersebut. Beberapa detik aku terpaku sambil menatap jadwal dinas itu. Ahmad, malah bengong, kamu pasti takut ya? Kata Kak Yono sembari menepuk pundakku. Gak usah takut Ahmad, paling juga kamu diisengi, diajakin kenalan sama mereka, kata Kak Hardiman sambil tertawa, diikuti oleh Kak Yono, menyebalkan sekali. Sekitar 15 menit kemudian Pak Kiswo tampak memasuki kamar mayat. Dia berjalan menghampiri kami. Setelah sampai, dia lalu duduk di sebelah Kak Yono, berhadapan dengan aku. Sekilas aku memperhatikan wajahnya, terlihat bengis dan sadis, sama seperti waktu aku melihatnya pertama kali kemarin malam. Mungkin semua makhluk tidak kasat mata yang ada di rumah sakit ini tidak akan ada yang berani padanya, karena melihat wajah Pak Kiswo yang sangar dan menakutkan. Aku membatin sambil tersenyum dalam hati. Pak Kiswo kemudian berbincang dengan kedua kakak seniorku. Dia sama sekali tidak mengajakku dalam obrolan mereka. Diri ini hanya menjadi pendengar tanpa sedikit pun ikut bicara. Sesekali Pak Kiswo memandangku dengan tatapan mata yang tidak bisa diartikan. Dingin dan penuh rasa curiga. Entah kenapa. Kenapa Pak Kiswo sini seperti itu ya? Kayaknya dia gak suka deh sama aku. Tapi kenapa dia gak suka? Padahal kami baru saja ketemu kemarin malam. Apa aku sudah bikin kesalahan sama dia yang gak disadari ya? Atau itu cuma perasaanku saja? Sekarang kami pulang dulu ya Pak.
Takut pintu gerbangnya keburu ditutup. Selamat bertugas. Besok malam gantian Ahmad yang piket, kata Kak Yono setelah kurang lebih selama 10 menit mereka berbincang. Kak Yono kemudian beranjak dari duduk, disusul oleh Kak Hardiman dan aku. Kami lantas berjalan menuju pintu keluar. Sekilas aku melihat Pak Kiswo sedang memandangku dengan tatapan mata yang mengerikan. Raut wajahnya sungguh sangat menyeramkan. Aneh sekali orang itu. Kenapa dia seakan sangat tidak suka padaku? Tatapan matanya seperti yang menaruh rasa curiga. Padahal aku sama sekali tidak melakukan apapun padanya. Aku membatin. Sampai di rumah segera aku membersihkan badan dan berganti pakaian. Setelah itu makan malam dengan bapak dan ibu. Sengaja tadi waktu di rumah sakit aku tidak makan karena ingin makan malam bersama dengan kedua orang tuaku di rumah. Gimana dengan pekerjaanmu Ahmad? Apa menyenangkan? Tanya bapak saat aku telah selesai mengambil nasi berserta lauk pauknya. Alhamdulillah baik-baik saja pak, jawabku sembari menuang air minum ke dalam gelas. Apa kira-kira kamu bakalan kerasan dinas di kamar mayat itu Ahmad? Tanya ibu tanpa kekhawatiran di wajah cantik beliau. Sebab ibu tahu kalau aku orangnya memang penakut. Dan aku memaklumi hal itu karena aku adalah anak sematawayang bapak dan ibu. Sudah pasti mereka berdua akan sangat mengkhawatirkan keadaanku. Insya Allah Ahmad bakalan kerasan dinas di sana bu. Teman dinas Ahmad baik-baik kok. Mereka sudah senior semua. Bapak sama ibu gak usah khawatir, jawabku sambil berusaha tersenyum semanis mungkin agar ibu tidak mengkhawatirkan aku lagi. Padahal aku sendiri tidak merasa yakin dengan ucapanku tadi. Jaga diri kamu baik-baik selama dinas di sana Ahmad. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kamu juga jangan pernah lepas dari doa dalam kondisi apapun agar Gusti Allah selalu melindungi kamu. Sebab yang namanya rumah sakit, apalagi kamar mayat, sudah pasti kental dengan cerita dan situasi yang seram. Kamu gak perlu takut, toh kita semua yang hidup juga nantinya akan meninggal. Bapak berharap dengan kamu dinas di sana, kamu akan jadi lebih berani, enggak penakut lagi, ya kan bu? Kata bapak sambil tersenyum ke arah ibu. Ibu balas tersenyum menanggapi. Aku menganggukkan kepala, mendengar dengan seksama semua perkataan bapak. Aku sangat tahu beliau mengatakan semua itu semata-mata karena rasa sayangnya padaku. Iya pak, semua nasihat bapak akan Ahmad ingat baik-baik dan akan Ahmad laksanakan, kataku. Kami kemudian melanjutkan makan malam sampai selesai, tanpa ada obrolan lagi di antara kami. Begitu masuk kamar, aku langsung membaringkan tubuh di atas kasur. Jam dinding di kamar sudah menunjukkan waktu pukul 9:30 malam. Selesai makan malam tadi, aku berbincang sebentar dengan bapak dan ibu di ruang tengah. Kami mengobrol seputar pekerjaanku. Sekitar setengah jam kemudian, aku minta izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dulu. Pandanganku menatap lurus ke langit-langit kamar. Tiba-tiba bayangan wajah Dr. Hani melintas di depan mata. Kemana sebetulnya Dr. Hani pergi terakhir kalinya? Dan siapa teman yang dia temui pada malam itu ya? Masa iya sih? Selama 2 tahun misteri hilangnya Dr. Hani belum juga terungkap. Aku membatin dan mulai merasa penasaran. Keesokan harinya setelah selesai sholat maghrib dan makan malam, aku langsung berangkat ke rumah sakit untuk piket malam. Bapak dan ibu mewanti-wanti agar aku senantiasa membaca doa-doa selama berdinas saat aku berpamitan pada mereka. Kamu gak nunggu sholat isya dulu Ahmad? Tanya bapak ketika aku pamit akan berangkat. Nanti saja di musola rumah sakit pak. Ahmad gak enak sama kakak senior yang dinas pagi dan sore. Mereka pasti sudah nunggu. Soalnya kan ganti shift jam 7. Kalau nunggu sholat isya dulu, Ahmad bakalan telat lama, jawabku. Aku lalu menghidupkan mesin sepeda motor dan memacunya dengan perlahan, meninggalkan halaman rumah. Sampai di rumah sakit bergegas aku menuju ke kamar mayat. Keadaan sekeliling koridor yang aku lewati tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang berpapasan denganku. Mungkin mereka para penunggu pasien yang sedang mencari keperluan. Ketika lewat di depan poliklinik gigi, aku melihat Dr. Hani ada di sana. Dia sedang duduk menghadap koridor.
Dengan jantung berdebar, aku bergegas melewati poliklinik tersebut tanpa menoleh ke kanan kiri lagi sambil membaca doa-doa yang aku bisa. Akhirnya sampai juga aku di depan pintu kamar mayat. Dengan nafas yang masih terengah-engah, aku membuka pintu dan masuk. Terlihat Kak Hardiman dan Kak Yono sedang mengobrol. Mereka memandangku dengan keheranan. "Kamu kenapa ngos-ngosan gitu, Ahmad? Kayak baru dikejar hantu saja," kata Kak Yono. Aku tidak menjawab pertanyaan Kak Yono sebab masih sibuk menenangkan degupan jantung yang berdetak tidak karuan. "Kak, boleh nggak kalau saya minta izin ke musola? Mau sholat isya dulu," kataku setelah detakan jantungku agak tenang. "Ya udah, cepetan sana, kamu sholat dulu," kata Kak Hardiman. "Makasih ya, Kak." Bergegas aku menuju ke musola. Ada beberapa orang yang juga sedang mendirikan sholat. Ketika aku sampai di sana, aku segera mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat isya. Kembali dari musola, ketika berjalan di koridor, tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk meremang. Terlebih lagi saat teringat ada Dokter Hani di depan kamar Oka. Aku mempercepat langkah dengan agak berlari agar segera sampai di kamar mayat. Aku bernapas dengan lega begitu sampai di depan pintu kamar mayat karena tidak melihat hal yang menyeramkan di sepanjang jalan dari musola. Segera aku masuk dan menemui kedua kakak seniorku. "Kami pulang dulu, Ahmad. Selamat piket ya. Ingat, kamu gak usah takut kalau lihat yang horor. Nanti juga kamu bakalan terbiasa," pesan Kak Yono. Aku mengangguk. Iya Kak, hati-hati di jalan." "Oh ya, apa Dokter Agung sudah datang ya?" tanyaku. "Seharusnya sih hari ini Dokter Agung sudah selesai pelatihan, tapi seharian tadi dia belum datang ke sini. Mungkin nanti malam, kamu tunggu saja," jawab Kak Hardiman. Kedua orang kakak senior itu lalu berjalan menuju pintu keluar. Tinggal aku sendirian di dalam kamar mayat ini. Untungnya tidak ada mayat yang datang seharian tadi, jadi bisa mengurangi rasa takutku. Aku lalu membuka buku-buku laporan yang ada di atas meja kerja Kak Hardiman. Perlahan aku membaca laporan kematian yang tertulis di buku besar itu. Sebagian besar jenazah yang dikirim ke kamar mayat ini adalah korban kecelakaan lalu lintas. Saat sedang asik membaca laporan, tiba-tiba pintu terbuka. Seketika jantungku berdetak tidak karuan. Aku sudah membayangkan kalau Dokter Hani yang akan masuk. Sambil memejamkan mata, mulut ini komat kamit membaca doa. Terdengar suara langkah kaki menuju ke tempatku duduk. Sungguh, diri ini ketakutan setengah mati. Keringat dingin mulai membasahi wajah. "Kamu siapa?" tanya seseorang. Perlahan aku membuka mata. Tampak seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun berdiri di depan meja. Wajahnya biasa saja, tapi berwibawa. Dia menatapku penuh selidik. Mungkin orang ini yang namanya Dokter Agung. Aku berkata dalam hati, Saya Ahmad, saya petugas kamar mayat yang baru," jawabku seraya beranjak dari duduk. "Oh, saya kira siapa? Saya Dokter Agung," kata laki-laki itu. "Maaf dok, saya nggak tahu," kata Kak Hardiman dan Kak Yono. "Dokter sedang pelatihan di Bandung," kataku tidak enak hati. Dokter Agung tersenyum. "Nggak apa-apa, kamu gak perlu minta maaf sama saya," kata Dokter Agung. Dia lalu membaca buku laporan yang tadi aku baca. "Kemarin Pak Nengah bilang saya disuruh lapor ke dokter," kataku. Dokter Agung mengangguk sambil masih saja membaca buku laporan. "Ya sudah Ahmad, selamat bertugas ya. Saya mau pulang dulu sekarang," kata Dokter Agung setelah dia selesai membaca buku laporan. Aku mengangguk. Dokter Agung pun pergi meninggalkan kamar mayat. Setelah Dokter Agung menutup pintu, aku meneruskan membaca-baca buku laporan, melihat dan memperhatikan dengan seksama bagaimana cara menulis laporan harian juga cara membuat laporan kematian. Agar ketika ada jenazah yang datang dan aku sedang dinas sendirian, aku sudah bisa membuat laporan kematian jenazah itu. Tidak bingung lagi, sebab tidak ada orang yang bisa ditanya. Aku melihat jam di pergelangan tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku beranjak dari duduk, lalu mengangkat kedua tangan dengan menautkan semua jari, kemudian menggerakkan kepala ke kiri dan kanan. Badanku terasa pegal, mungkin karena duduk terlalu lama. Ketika menoleh ke arah cermin, sekilas aku melihat bayangan Dokter Hani di sana.
Seketika aku terkesiap dan untuk beberapa saat aku hanya berdiri mematung sambil memandangi cermin tersebut. Aku mengucek-ngucek mata dan mempertajam penglihatan. Tapi bayangan Dokter Hani tidak terlihat lagi. Mungkin aku tadi salah lihat, aku membatin. Karena merasa jenuh, aku lantas keluar ruangan dan duduk di depan kamar mayat. Suasana di sekelilingnya sangat sepi. Udara terasa dingin menusuk tulang, sama seperti di dalam. Aku hanya bertahan sekitar 10 menit di luar, sebab makin lama udaranya terasa makin dingin. Aku lalu masuk lagi, bermaksud akan mengambil jaket yang tersimpan di dalam tas. Aku segera memakai jaket tersebut, lumayan bisa mengurangi rasa dingin yang aku rasakan. Saat akan kembali keluar ruangan, aku melihat lagi bayangan Dokter Hani ada di cermin. Kali ini terlihat sangat jelas, dengan badan gemetar dan rasa takut yang luar biasa. Aku berjalan menghampiri cermin tersebut. Aku memperhatikan wajah Dokter Hani yang terasa sangat nyata di cermin itu. Seperti sebuah lukisan, wajahnya sangat murung dan matanya seakan menyiratkan kesedihan. Tiba-tiba, wajah Dokter Hani ini berubah menyeramkan. Sorot matanya menyala merah, seperti menyimpan amarah dan dendam. Saat aku memejamkan mata, lalu mengucek-nguceknya, berharap kalau penglihatanku salah. Tapi, ketika aku melihat kembali bayangan Dokter Hani di cermin itu, malah sepertinya dia sedang menatapku. Aku langsung merinding, bulu kuduk meremang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku langsung lari terbirit-birit ke arah pintu. Dengan nafas yang masih tersegal, lalu aku duduk di kursi panjang yang ada di depan kamar mayat, serta menundukkan wajah, sambil mengusap-ngusap dada agar terasa sedikit tenang. "Sedang piket malam, Pak?" tanya seseorang membuatku agak terkejut. Aku mendongak ketika seorang laki-laki berperawakan tinggi besar sedang berdiri di depanku. Aku menaksir usianya berkisar 60 tahunan. Dia mengenakan baju batik lengan pendek dan celana panjang warna hitam, juga memakai belangkon atau tutup kepala semacam topi khas orang Jawa Tengah. Aku menengok ke sebelah kiri dan kanan kamar mayat. Tidak ada siapapun yang terlihat. Dari mana datangnya bapak ini ya? Sejak kapan dia datang? Kok aku tidak melihatnya? Aku membatin. "Sedang piket malam, Pak?" tanya bapak itu lagi. "Oh, iya Pak," jawabku sambil masih bertanya dalam hati, siapa bapak yang sedang berdiri di depanku ini. Si bapak tersenyum. "Boleh saya ikut duduk, Pak?" tanya bapak itu. "Oh iya, tentu saja boleh, Pak. Silakan duduk," kataku sembari menggeser badan. Bapak itu lalu duduk di sebelahku. Diri ini memperhatikan wajahnya dengan ekor mata. Meskipun merasa sedikit takut, tapi aku tidak merinding. Berarti bapak yang ada di sebelah ini memang benar manusia, bukan makhluk tidak kasat mata. Aku mengambil kesimpulan. "Maaf Pak, bapak ini siapa ya? Tadi saya kok gak lihat bapak datang?" tanyaku. Si bapak tersenyum. "Nama saya Kasto. Orang di rumah sakit ini biasa memanggil saya dengan sebutan Mbak Kasto. Saya petugas keamanan di rumah sakit ini, tapi saya hanya bertugas pada malam hari saja. Tadi waktu saya datang ke sini, bapak sepertinya sedang melamun, jadi gak lihat saya," jawab Mbak Kasto masih dengan tersenyum. Pipiku terasa panas menahan malu karena ketahuan kalau tadi sedang melamun. "Panggil saya Ahmad, Mbah, gak usah pakai Pak. Saya baru 3 hari dinas di kamar mayat ini," kataku seraya mengulurkan tangan. Kami pun bersalaman. Aku dan Mbak Kasto kemudian berbincang, saling memperkenalkan diri masing-masing. Ternyata Mbak Kasto sudah hampir 20 tahun bekerja sebagai petugas keamanan di Rumah Sakit Angkasa. Dulunya Mbak Kasto adalah seorang jawara atau jagoan. Dia tinggal di kampung sebelah. Pihak Rumah Sakit Angkasa lalu merekrutnya untuk menjadi petugas keamanan di rumah sakit ini. Dikarenakan dulu beberapa bulan genset milik Rumah Sakit Angkasa sering hilang dicuri orang, juga barang-barang yang lain. Bahkan pakaian pasien yang ada di jemuran pun banyak yang hilang. Sebab bagian belakang dari Rumah Sakit Angkasa yang berdekatan dengan desa sebelah belum dibakar tinggi. Sejak Mbak Kasto bekerja sebagai keamanan di rumah sakit, kasus hilangnya barang milik Rumah Sakit Angkasa banyak berkurang. Begitu juga dengan jemuran pasien.
Meskipun belum sepenuhnya aman, tapi setidaknya sudah tidak separah ketika Mbah Kasto belum bekerja di rumah sakit angkasa. Aku manggut-manggut mendengar cerita Mbah Kasto. Ternyata seru juga pengalaman Mbah Kasto di awal-awal dia bekerja di rumah sakit angkasa. Gak lama dari situ, pagar di belakang sana dipagar tinggi oleh pihak rumah sakit. Jadi maling bakalan susah kalau mau nyuri barang berat kayak genset. Dulu waktu rumah sakit ini pertama buka, banyak orang kampung sebelah yang diambil jadi pegawai di sini, kata Mbak Kasto. Berarti banyak juga tenaga kesehatan di kampung sebelah ya Mbak? Tanyaku. Mereka di rumah sakit ini bukan bekerja jadi Pak Mantri atau Bu Bidan Mas, tapi mereka jadi petugas kebersihan, tukang masak, atau tukang cuci di sini. Ada juga yang jadi petugas kamar mayat, kayak si Kiswo. Dulunya dia itu kerja jadi buruh bangunan waktu di rumah sakit ini masih dibangun. Terus dia ditawari untuk kerja jadi petugas kamar mayat di sini. Setelah rumah sakit ini jadi, dia langsung ikut program kerja paket C apa gitu. Kurang tahu saya. Tadinya si Kiswo itu cuma lulusan SMP saja. Sedangkan untuk kerja di rumah sakit ini paling rendah harus punya ijazah SMA, kata Mbak Kasto dengan panjang lebar. Jadi Mbak Kasto kenal sama Pak Kiswo? Tanyaku. Bukan cuma kenal Mas, tapi saya tahu dia dari lahir. Oh gitu, apa rumah Mbak Kasto deketan sama rumah Pak Kiswo? Agak jauh, tapi saya tahu semua setiap penghuni rumah yang ada di daerah saya. Cuma ya itu, sekarang si Kiswo gak mau negur saya kalau gak ditegur sama saya duluan. Mungkin karena dia merasa sudah jadi pegawai di rumah sakit ini, sedangkan saya cuma petugas keamanan, kata Mbak Kasto sembari terkekeh. Aku hanya tersenyum menanggapi. Wah, gak kerasa ngobrolnya sampai ngelantur kemana-mana ini. Saya minta maaf kalau Mas Ahmad gak berkenan sama obrolan saya tadi. Gak usah diambil hati. Ya sudah, sekarang saya mau keliling lagi Mas, kata Mbak Kasto sambil terkekeh. Dia lalu beranjak dari duduk dan berlalu dari hadapanku. Aku melihat jam di tanganku, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1:30 malam. Tiba-tiba terdengar suara berangkar menuju kamar mayat. Mungkin ada jenazah yang sedang dikirim ke sini. Aku bergumam. Suara roda berangkar makin jelas terdengar, tanda kalau posisinya sudah semakin dekat ke kamar mayat. Aku mulai deg-degan, sebab kalau memang ada jenazah yang dikirim ke sini, berarti aku malam ini harus berada di dalam ruangan dengan jenazah itu. Aku bergidik membayangkan hal tersebut. 1 menit berlalu, suara roda berangkar itu masih terdengar. 2 menit, aku menunggu dengan berdebar-debar. 3 menit. Tapi kenapa jenazah itu tidak juga sampai di kamar mayat ya? Padahal suara berangkar itu sangat jelas terdengar. Aku membatin. Karena merasa penasaran, aku lantas beranjak dari duduk dan berjalan ke tepi dinding kamar mayat, melihat ke arah koridor yang ada di samping kamar mayat. Ya Allah, aku melihat dari kejauhan sebuah berangkar berjalan sendiri menuju ke arahku, tanpa ada yang mendorongnya. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokan tiba-tiba terasa sangat kering. Beberapa saat aku hanya berdiri mematung, melihat berangkar tanpa tuan tersebut. Badanku gemeteran saking merasa takutnya. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuh. Ingin sekali aku berteriak atau menangis sekerasnya, tapi suara tidak bisa keluar. Astagfirullahaladzim, ucapku berkali-kali dalam hati. Aku terus membaca doa-doa yang aku hafal dengan mata tetap melihat ke arah berangkar yang kian mendekat ke kamar mayat. Sebab mata ini juga tidak bisa terpejam ataupun melihat ke arah lain. Seperti ada yang memegang kepala dengan sangat kuat, sehingga pandangan tetap ke arah berangkar. Entah sudah berapa puluh kali aku membaca doa, tiba-tiba berangkar tersebut berhenti dan menghilang dari pandangan. Aku mempertajam penglihatan dengan memincingkan mata agar bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Benar, berangkar itu tidak terlihat lagi, dan kepala kembali bisa digerakkan. Bergegas aku masuk ke ruang dalam kamar mayat dan duduk sembari terus membaca doa. Ternyata apa yang diceritakan Kak Yono sama Kak Hardiman waktu itu benar. Kalau mereka sering melihat berangkar dan kursi roda berjalan sendiri di rumah sakit ini. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu, dan semoga saja aku bisa bertahan kerja di tempat ini seperti kedua orang kakak senior itu. Hingga waktu subuh tiba, aku tetap dalam posisi duduk di dalam ruangan. Tidak sekalipun aku keluar. Hanya beberapa kali aku beranjak dari duduk, lalu berdiri dan merentangkan kedua tangan ke atas dan ke samping karena merasa pegal. Bergegas aku pergi ke musola. Setelah sebelumnya menempelkan secari kertas di depan pintu kamar mayat dengan tulisan petugas sedang ke musola. Di sepanjang jalan menuju ke musola, aku berpapasan dengan beberapa orang perawat yang sudah mulai melakukan aktivitas pagi hari. Juga beberapa orang yang akan pergi ke musola. Mungkin karena penunggu pasien atau karyawan rumah sakit angkasa yang piket malam, pintu dan jendela beberapa ruangan perawat pun sudah terbuka. Segera aku mengambil air wudhu dan mendirikan sholat subuh berjamaah. Begitu selesai berdoa, setelah selesai sholat, aku langsung kembali ke kamar mayat, khawatir ada orang yang mencari. Hari sudah mulai terang. Di sepanjang koridor sudah banyak orang yang berlalu lalang. Sampai di depan pintu kamar mayat, aku tidak segera masuk. Aku duduk beristirahat di bangku depan, seraya meluruskan kaki yang mulai terasa pegel. Karena sepanjang malam tadi, aku dalam keadaan tegang, menahan rasa takut yang teramat sangat. Pukul 7 pagi, Kak Hardiman dan Kak Yono datang. Mereka berdua tampak senyum-senyum melihat aku duduk di depan kamar mayat. "Kamu ngapain duduk di sini, Ahmad? Apa di dalam ruangan ada yang mengganggumu?" tanya Kak Yono sambil terkekeh. "Sengaja, Kak. Tadi habis sholat subuh saya duduk di sini, sekalian menghirup udara segar pagi hari," jawabku berbohong. Padahal karena aku ingin meluruskan kaki yang terasa pegel. "Oh, dikira kamu takut duduk di dalam. Semalam dokter Agung datang gak?" tanya Kak Hardiman. "Datang, Kak. Dia juga baca-baca buku laporan terus pulang lagi," jawabku. "Terus kamu udah lapor belum?" tanya Kak Hardiman lagi. "Udah sih, Kak, tapi kan hanya sepintas selalu saja. Saya mau laporan lagi pagi ini, nunggu dokter Agung datang," kataku. "Ya sudah kalau gitu, kamu tunggu aja. Kami ke dalam dulu ya," kata Kak Yono. Kedua orang kakak senior itu lalu membuka pintu dan masuk. Sekitar 5 menit kemudian, tampak dokter Agung dari kejauhan, berjalan menuju ke kamar mayat. Segera aku masuk menyusul Kak Hardiman dan Kak Yono. "Selamat pagi, Dok. Saya mau melapor lagi hari ini. Saya Ahmad, petugas kamar mayat yang baru," kataku setelah dokter Agung duduk di kursi kerjanya. Dokter Agung mengangguk dan tersenyum. "Selamat bergabung, Ahmad. Semoga saja kamu betah kerja di kamar mayat ini. Kalau ada hal yang belum kamu tahu, kamu tanyakan saja ke saya atau ke senior yang lain di sini," kata dokter Agung. "Baik, Dok. Terima kasih. Saya sekalian pamit pulang sekarang," kataku. "Ya, silahkan." Aku kemudian menghampiri kedua kakak seniorku, bermaksud akan berpamitan pada mereka dan mengambil tas yang ada di atas meja. Saat hampir mendekati meja Kak Hardiman, tidak sengaja aku melihat ke arah cermin. Tampak wajah dokter Hani di sana. Buru-buru aku memalingkan muka ke arah lain. "Saya pulang sekarang ya, Kak," pamitku, seraya mengambil tas. Aku kemudian berjalan ke arah pintu. Di koridor aku bertemu dengan teman sejawat yang juga baru selesai dinas malam. Namanya Kak Sigit. Dia dinas di ruang laki-laki. Kak Sigit perawat senior. Dia sudah 6 tahun bekerja di rumah sakit angkasa. "Jadi kamu dinas di kamar mayat, Ahmad?" tanya Kak Sigit. "Iya, Kak. Baru 3 hari ini. 2 hari kemarin saya dinas pagi." Kak Sigit manggut-manggut. "Kamu sudah pernah ketemu sama yang namanya Pak Kiswo belum di situ?" tanya Kak Sigit. Aku mengerutkan kening, lalu melirik Kak Sigit yang berjalan di sampingku dengan ekor mata. "Sudah, Kak, tapi cuma sebentar, waktu mau gantian shift kemarin." "Memangnya kenapa dengan Pak Kiswo, Kak?" tanyaku penasaran. Kak Sigit tersenyum, membuatku makin penasaran. "Dia itu orangnya aneh, sangat misterius, mukanya serem banget, kayak yang menyimpan banyak rahasia," jawab Kak Sigit. "Aneh gimana maksudnya, Kak? Kok Kak Sigit seperti yang tahu banget sama Pak Kiswo?" "Nanti juga kamu akan tahu sendiri, Ahmad. Dulu kakak juga pernah dinas di kamar mayat sebelum Hardiman sama Yono dinas di sana," Kak Sigit bilang.
Waktu pertama kali dia dinas di rumah sakit angkasa, dia ditempatkan di kamar mayat, menggantikan perawat sebelumnya. Dia hanya berdua dengan Pak Kiswo selama 3 tahun tugas di sana. 3 tahun kemudian dia menghadap Pak Nengah, minta dipindahkan ke ruangan lain. Kebetulan bersamaan dengan itu masuk Kak Hardiman dan Kak Yono. "Kamu hati-hati saja selama dinas di sana, Ahmad," pesan Kak Sigit di akhir ceritanya sebelum kami berpisah. "Iya Kak, terima kasih banyak atas nasihatnya," kataku. Meskipun aku tidak begitu paham dengan pesan yang diucapkan Kak Sigit tadi. Apa maksud dari ucapan Kak Sigit tadi ya? Kenapa aku harus hati-hati selama dinas di kamar mayat? Hati-hati terhadap apa dan siapa? Apa terhadap Pak Kiswo? Memangnya dia itu siapa? Kenapa aku harus hati-hati terhadap dia? Bermacam pertanyaan menggelayut di kepala. Sampai di rumah aku langsung mandi, berganti pakaian dan tidur. Mengantuk sekali rasanya. Mata seakan sangat berat untuk dibuka. Karena semalam aku tidak bisa tidur sama sekali, bahkan hanya untuk sekedar memejamkan mata. Aku kelewat takut dengan situasi tadi malam. Pukul 9:30 aku terbangun saat mendengar suara ketukan di pintu kamar tidurku. Tampak ibu sedang berdiri sambil tersenyum begitu pintu terbuka. "Makan dulu Ahmad, sudah siang ini, nanti kamu malah sakit kalau sering telat makan. Ibu udah masakin makanan kesukaan kamu," kata ibu. Aku mengangguk. "Iya bu, tadi Ahmad ngantuk banget soalnya, jadi langsung tidur, gak sarapan dulu." "Ya sudah, ibu tunggu di ruang makan ya," kata ibu. Beliau kemudian berlalu dari hadapanku. Tidak lama aku segera menyusul ibu ke ruang makan. 2 bulan ini jika bukan hari libur, hanya aku dan ibu saja yang ada di rumah. Bapak setiap hari berangkat dinas. Beliau seorang guru di sebuah sekolah dasar negeri yang ada di kecamatan. Tampak di atas meja makan beberapa macam masakan yang terhidang. Ada gulai kepala ikan tongkol kesukaanku, sambal tomat dan lalapan, tempe dan tahu goreng, juga kerupuk udang. Aku kemudian makan dengan lahap. Masakan buatan ibu memang juara. "Gimana dinas malamnya Ahmad? Apa ada kendala?" tanya ibu di sela-sela aku makan. "Alhamdulillah gak ada apa-apa bu, semuanya baik-baik saja," jawabku sembari tersenyum. Tidak mungkin juga aku menceritakan hal yang sebenarnya pada ibu. Nanti beliau bakalan tambah khawatir. Bahkan bisa jadi ibu akan memintaku agar mengundurkan diri saja dari rumah sakit angkasa. Seperti kemarin malam, aku berangkat ke rumah sakit setelah selesai sholat maghrib dan makan malam. Di koridor, aku bertemu lagi dengan Kak Sigit yang juga akan dinas malam di ruang perawatan laki-laki. "Kak, saya masih penasaran sama kata-kata Kak Sigit kemarin pagi," kataku membuka percakapan. "Kata-kata kakak yang mana itu?" Kak Sigit balik bertanya. "Soal pesan Kak Sigit agar saya hati-hati selama dinas di kamar mayat." "Hati-hati sama apa dan siapa kak?" "Oh, yang itu. Besok juga kamu akan tahu sendiri Ahmad. Kalau kakak bilang, nanti malah kamu jadi paranoid, rasa takut yang berlebihan," jawab Kak Sigit membuat aku makin penasaran. Tapi aku tidak bertanya lebih lanjut. Tidak etis rasanya kalau aku memaksa Kak Sigit untuk mengatakan hal yang mungkin sebetulnya dia tidak ingin mengatakannya padaku. Sampai di ujung koridor kami berpisah karena tempat dinas kami berlain arah. Aku menuju ke kamar mayat yang letaknya di sebelah kiri, sedangkan Kak Sigit menuju ke ruang perawatan laki-laki yang terletak di sebelah kanan. Sampai di depan pintu kamar mayat, tampak Pak Kiswo sedang duduk di bangku panjang. Dia memandangku dengan tatapan tidak suka, samar seperti sebelumnya. Entah kenapa. "Selamat malam Pak," sapaku dengan ramah dan berusaha tersenyum semanis mungkin padanya. Pak Kiswo tidak menjawab. Dia tetap bergeming dan hanya memandangku dengan sudut mata. Aku segera masuk ke ruangan dalam. Tidak mau juga aku berlama-lama dekat Pak Kiswo yang aneh itu. Aku kemudian meminta izin pada kedua kakak senior untuk sholat isya di musola. Bergegas aku ke musola dan mendirikan sholat isya setelah mereka memberikan izin. Ketika kembali dari musola, terlihat pintu kamar mayat terbuka dan ada sebuah berangkar di depannya. Seketika jantungku berdegup kencang. Pasti ada jenazah yang baru dikirim. Duh, mana aku dinas malam sendirian? Aku membatin. Dan benar saja saat aku tiba di dalam ruangan,
Tampak dua orang suster yang baru saja mengantar jenazah dari ruang perawatan wanita. Mereka sedang memberikan keterangan pada Kak Hardiman, sementara Kak Yono sibuk mencatat. Sekitar 15 menit kedua suster itu meninggalkan kamar mayat. Ahmad, jenazah ini tadinya pasien dengan sirosis hati. Baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Keluarganya belum ada yang datang menjemput. Jadi sementara ditaruh di sini dulu sampai ada keluarganya yang datang. Jelas Kak Hardiman. Begitu kedua orang suster tadi keluar dari kamar mayat. Sirosis hati adalah kerusakan hati kronis dari berbagai penyebab yang mengarah ke jaringan parut dan gagal hati. Penyakit hepatitis atau penyakit kuning dan penyalahgunaan alkohol sering menjadi penyebabnya. Dan menurut dunia medis, penyakit ini belum bisa disembuhkan. Iya kak, jadi apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Gak ada, kamu tungguin saja sampai keluarganya datang. Kalau sampai besok belum datang, baru kamu suntik formalin, jawab Kak Hardiman. Tapi saya belum tahu gimana caranya nyuntik formalin ke jenazah kak, kataku bingung. Sebab aku memang betul-betul belum tahu. Selama mengenyam pendidikan di SPK, hal tersebut belum pernah diajarkan. Kamu berdoa saja agar keluarga jenazah ini cepat datang, kata Kak Yono sambil terkekeh. Menyebalkan sekali dia, padahal aku serius bertanya. Besok pagi jam 7 kami sudah datang Ahmad. Nanti kamu bisa lihat gimana caranya nyuntik formalin ke jenazah kalau memang mayat ini belum diambil sama keluarganya, kata Kak Hardiman. Ya sudah, sekarang kami pulang dulu. Selamat dinas malam, lanjut Kak Hardiman. Kedua orang kakak senior dan Pak Kiswo segera keluar dari kamar mayat. Tinggal aku dan jenazah perempuan itu yang ada di ruangan ini sekarang. Aku lantas membaca laporan yang tadi ditulis oleh Kak Yono. Nyonya Nenti 30 tahun. Diagnosa sirosis hepatis. Riwayat sakit karena overdosis alkohol. Aku kemudian memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala, lalu menghampiri mayat Bu Nenti yang ada di atas berangkar. Seorang perempuan berumur 30 tahun, usia yang masih cukup muda. Aku mengamati wajahnya, terlihat sangat kurus dan berwarna kuning. Seharusnya, kalau dia nggak mengkonsumsi barang haram itu, mungkin dia masih bisa menjalani aktivitas. Sebab umurnya yang memang masih produktif. Tapi sayang sekali, dia terjerumus dalam kehidupan yang jauh dari norma agama. Kasihan suami dan anak yang ditinggalkannya. Aku melepas kembali masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Setelah merasa cukup mengamati jenazah Bu Nenti, kemudian menuju ke meja Kak Hardiman, bermaksud akan mengambil jaket yang aku taruh di dalam tas. Tapi betapa terkejutnya aku saat mata ini tidak sengaja melihat ke arah cermin. Tampak di sana jenazah Bu Nenti dalam posisi duduk. Aku menelan ludah. Spontan aku menoleh ke arah berangkar, tempat mayat Bu Nenti ditaruh. Namun mayat Bu Nenti tidak berubah, masih dalam keadaan tidur. Kembali aku melihat ke arah cermin, dan sekarang diri ini benar-benar sangat terkejut. Tidak sengaja aku berteriak dengan keras, sebab aku melihat bukan lagi bayangan Bu Nenti yang ada di sana, tapi wajah Dokter Hani yang sedang tersenyum padaku. Spontan aku merinding, bulu kuduk meremang, seluruh tubuhku bergetar saking merasa takut. Tiba-tiba wajah Dokter Hani berubah menjadi sangat menyeramkan, sama seperti kemarin malam. Ingin sekali aku pingsan saja hari ini agar tidak lagi melihat bayangan yang ada di dalam cermin itu. Aku langsung lari keluar kamar mayat dengan terbirit-birit, lalu duduk di kursi panjang sembari menenangkan debaran jantung yang tidak karuan. Ya Allah, apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Dokter Hani? Kenapa aku sering sekali melihat bayangan wajahnya di cermin itu? Apakah ada hubungannya antara hilangnya Dokter Hani dengan cermin itu? Aku berkata dalam hati. Aku melihat jarum jam di tangan, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Tapi aku belum berani masuk lagi ke ruang dalam. Wajah Dokter Hani yang menyeramkan masih terbayang-bayang di mataku. Suasana di sekeliling kamar mayat sangat sepi. Tidak terlihat satu orang pun yang berjalan di koridor. Udara dingin yang terasa menusuk tulang tidak aku hiraukan. Rasa takut yang ada lebih besar aku rasakan daripada dinginnya udara malam. Angin bertiup semilir menerpa wajah ini. Lama-kelamaan aku mulai mengantuk. Kedua mata sepertinya sudah mulai terasa berat. Tapi untuk masuk ke kamar mayat, aku belum berani.
Dengan sekuat tenaga diri ini berusaha agar tidak tertidur atau memejamkan mata. Aku kemudian beranjak dari duduk dan berjalan mondar-mandir di depan pintu untuk mengurangi rasa kantuk yang kian menyerang. Ketika langkahku sampai di tepi dinding kamar mayat, aku melihat dari kejauhan sebuah berangkar yang berjalan menuju ke kamar mayat. Dan ada 4 orang yang mendorongnya di tiap sisi. Salah satunya memakai seragam satpam, serta beberapa orang yang berjalan di belakang mereka. Aku menelan ludah, membayangkan akan ada lagi jenazah yang dikirim ke kamar mayat. Dengan hati berdebar-debar, aku menunggu rombongan pembawa berangkar tersebut. Tapi setelah dekat, aku melihat berangkar itu kosong. Diri ini bernapas dengan lega, sebab tidak jadi ada penambahan jenazah di dalam kamar mayat. "Selamat malam, Pak. Ini keluarga dari Nyonya Nenti. Mereka bermaksud akan mengambil jenazah Nyonya Nenti malam ini," kata Pak Satpam setelah rombongan sampai di depan pintu kamar mayat. Dalam hati aku bersorak kegirangan. Akhirnya jenazah Bu Nenti diambil juga oleh pihak keluarganya. Berarti aku tidak jadi menemani jenazah itu malam ini. "Selamat malam, Pak. Oh ya, silakan, mari masuk," kataku seraya membuka pintu kamar mayat lebar-lebar agar berangkar itu bisa masuk ke ruang dalam. Aku lalu membuat surat kematian Nyonya Nenti dan menyiapkan segala sesuatunya. Setelah semuanya selesai, jenazah Bu Nenti pun dibawa pulang oleh pihak keluarganya. Kembali aku duduk di kursi panjang depan kamar mayat. Hingga pukul 12:30 malam, tiba-tiba aku merinding. Tapi untuk masuk ke ruang dalam, aku belum berani. Lebih baik aku berada di luar kamar mayat. Jika terjadi apa-apa, diri ini bisa langsung lari ke arah depan rumah sakit, daripada berada di dalam sana. Kalau ada apa-apa, aku bakalan susah keluar. Apalagi jika pintunya terkunci, begitu pikirku. "Selamat malam, Mas. Mas Ahmad masih dinas malam?" tanya Mbak Kasto dari koridor. Dia sedang berjalan menghampiriku. "Iya, Mbah. Semalam lagi." "Mbak Kasto dari mana?" "Biasalah, Mas. Saya baru keliling rumah sakit, ngeronda. Barangkali saja ada yang aneh," jawab Mbak Kasto sambil terkekeh. Gigi ompongnya sampai terlihat. "Oh, silakan duduk, Mbah. Jadi sekarang sudah selesai kelilingnya, Mbah?" tanyaku. "Iya, sudah, Mas. Tinggal di bagian belakang ini saja. Kamar mayat ini sama gudang di belakang sana," jawab Mbak Kasto. Seraya jari telunjuknya menunjuk ke arah belakang rumah sakit angkasa. "Gimana dinas malamnya, Mas Ahmad? Ada yang mengganggu nggak?" tanya Mbak Kasto. Aku tersenyum. Aku yakin Mbak Kasto juga pasti tahu, meskipun aku tidak mengatakan padanya. "Gak apa-apa, Mas Ahmad. Kalau cuma sekedar lihat berangkar atau kursi roda yang sedang jalan, gak usah takut. Anggap saja Mas sedang nonton pertunjukan sulap. Nanti juga Mas Ahmad akan terbiasa. Gak bakalan ngerasa takut lagi," kata Mbak Kasto. Aku tersenyum mendengarnya. Mbak Kasto pasti sering melihat hal seperti yang aku lihat kemarin malam. Makanya dia sampai paham. Mbak Kasto kemudian bercerita tentang pengalamannya selama bekerja sebagai keamanan di rumah sakit angkasa. Meskipun horor dan menegangkan, tapi seru. Beberapa kali aku dibuat melongo tapi juga takjub. "Mbah, saya boleh nanya nggak?" tanyaku setelah Mbak Kasto selesai bercerita. "Mas Ahmad mau tanya apa?" Mbak Kasto balik bertanya. Mata tuanya menatapku lekat-lekat. "Apa Mbak Kasto kenal sama yang namanya Dokter Hani?" tanyaku. Sejenak Mbak Kasto terdiam. Terlihat perubahan di raut wajahnya. Aku mengerutkan dahi, mengira-ngira dalam hati, kenapa tiba-tiba raut wajah Mbak Kasto tampak berubah. Dia seperti terkejut ketika aku menyebut nama Dokter Hani. 1 menit berlalu, Mbak Kasto masih bergeming. Sesekali aku lihat dia menghela nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seakan ada sebuah beban berat yang menghimpit dadanya. 2 menit berlalu, Mbak Kasto masih juga diam. Aku merasa tidak enak hati sendiri, merasa bersalah karena telah menanyakan tentang Dokter Hani pada Mbak Kasto, yang menjadikan suasana di antara kami menjadi tidak nyaman. "Saya minta maaf, Mbah, kalau pertanyaan saya tadi salah dan bikin Mbak Kasto jadi gak nyaman. Mbak Kasto gak perlu jawab pertanyaan saya kalau memang Mbah ingin menjawabnya," kataku dengan halus. Mbak Kasto kembali menarik nafas dalam. Pandangannya menatap jauh ke depan, seolah sedang mengingat suatu peristiwa di masa lampau.
Gak apa-apa Mas Ahmad. Mas gak salah dan gak perlu minta maaf sama saya. Saya tahu Mas Ahmad tanya soal dokter Hani karena merasa penasaran kan? Tanya Mbak Kasto. Aku mengangguk dengan cepat sambil berharap Mbak Kasto akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dokter Hani. Dokter Hani itu dokter gigi Mas. 5 tahun yang lalu dia menjadi karyawan baru di rumah sakit angkasa ini. Kebetulan di poliklinik gigi waktu itu belum ada tenaga dokter. Baru ada tenaga perawat gigi 2 orang. Umurnya waktu itu masih 25 tahun. Masih sangat muda. Karena menurut info yang saya dengar, dia baru saja lulus kuliah. Orangnya ramah dan pandai bergaul. Dia gak sungkan untuk mengobrol dengan siapa saja. Tukang kebun, tukang masak, tukang cuci, tukang parkir, satpam, cleaning service, bahkan penjaga malam seperti saya ini. Selalu disapa dengan ramah oleh dokter Hani jika bertemu. Padahal apalah kami ini Mas, yang cuma pegawai rendahan. Tapi sepertinya dokter Hani gak mempermasalahkan hal itu. Dia bersikap ramah kepada siapa saja. Hampir semua pegawai di rumah sakit angkasa mengenalnya dengan sangat baik. Sampai ketika peristiwa itu terjadi, kami semua dibuat gak percaya. Mbak Kasto berhenti sejenak. Dia menghela nafas dalam dan matanya menerawang jauh. Peristiwa apa Mbah? Tanyaku pura-pura tidak mengerti tentang cerita dokter Hani. Padahal aku sudah mendengar sebelumnya dari Kak Hardiman dan Kak Yono. 2 tahun yang lalu, dokter Hani tiba-tiba menghilang. Pihak keluarga mencari ke rumah sakit angkasa. Setelah 2 hari dokter Hani gak pulang ke rumah. Mereka mengira kalau dokter Hani sedang piket di rumah sakit. Padahal waktu itu dokter Hani sedang libur. Kami semua yang ada di rumah sakit ini juga merasa heran. Sebab gak ada satu orang pun yang melihat dokter Hani sebelum berita hilangnya tersebar luas. Dan sampai sekarang semua itu masih jadi misteri. Pihak kepolisian juga kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Sebab gak ada yang tahu dengan siapa dokter Hani terakhir berinteraksi selain dengan keluarganya. Hanya saja sejak berita hilangnya dokter Hani Center terdengar, beberapa orang karyawan rumah sakit angkasa mulai melihat sosok dokter Hani di sini, di beberapa tempat. Kami pun mengambil kesimpulan sendiri kalau dokter Hani itu sudah meninggal. Tapi kejadiannya yang pasti seperti apa, kami belum ada yang tahu. Kata Mbak Kasto mengakhiri ceritanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.